Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Asah Diri. Hari ini kita akan ngobrol bareng Yashar Fadli, founder dari Chill Chill Mango, sebuah event yang menyajikan kelas-kelas untuk membantu seseorang mencapai well-being. Kita juga akan mengulik lebih dalam lagi tentang kisah hidup Yashar, bagaimana dia bisa resign dari sebuah perusahaan yang sudah memberikan dia kestabilan finansial sangat baik. Dan apa sih yang sebenarnya memicu dia untuk mendirikan Chill Chill Mango ini? So, teman-teman, enjoy this episode. Halo Bro Yasher, gimana kabar? Baik, baik. Selamat datang di podcast Asa Diri. Yes. Terima kasih udah diundang. Ya, sama-sama. Kita pengen ini nih Bro, kita nanti pengen apa ngedalemin tentang Chill Chill Mango nih ya. Tapi untuk memulai podcast ini Bro, gue sangat tertarik untuk mencari tahu ya sebenarnya background lo membangun Chill Chill Mango itu sebenarnya dari mana bro? Jadi awal mula bibitnya itu tuh ada dari mana? Bisa share sedikit nggak? 2 episode berarti ya kalau Ya, ngomongin let's go, let's benar ya. go. Oke, berarti waktu kuliah. Jadi gini, kayak gue bukan orang akademis yang kayak sekolahnya pintar, nilainya bagus atau kuliahnya IPK-nya tinggi atau gimana. Dan gue lebih suka kayak aktif dan bikin project gitu di kampus. Jadi kayak oke, kalau gue nggak bisa pinter di kampus, gue mesti ngapain nih buat bikin impact di dalam hidup gue at least gitu. Nah, di situ akhirnya gue aktif berorganisasi, UKM band lah, terus jadi DPMF organisasi gitu-gitulah. Terus, nah karena sempat jadi kayak DPMF tuh kayak semacam kayak presmanya gitu kan. Nah kan kalau di kampus gitu kan banyak event. Nah itu akhirnya gue nge-handle event pertama gue gitu. Dan sangat-sangat berkesan menurut gue, dan akhirnya gue kayak memutuskan kayak kayaknya bikin event tuh seru deh gitu. Dan itu juga sebenarnya dari gue bisa masuk kampus itu pun karena gue decide kayak gini. Sebelumnya gue kuliah di IT. Jadi sebelum IT, talent IT sangat-sangat mahal, sekarang dulu tuh gue udah kayak terinspirasi pengen jadi Rano Karno gitu kan, kayak IT terus di Universitas Pancasila. Tapi rupanya karena dulu SMP SMA main warnet gitu, jadi kayak oke, gue pengen bikin game, pokoknya gamers, all about game dan komputer. Tapi rupanya kayak matematikanya gila di situ, aljabar, algoritma dan segala macam. Ya udah gue putusin kayak oke, gue ngampus yang nggak ada hitung-hitungannya apa ya, oh ya broadcasting atau komunikasi. Nah dari situ ya udah, karena ya mostly anak-anak komunikasi aktif dan kayak suka-suka bikin acara gitu kan. Kalau di kampus-kampus kan biasanya anak-anak komunikasi atau sosial budaya gitu kan. Akhirnya udah gue jatuh cinta lah sama event. Terus keluar dari kampus, sempat kerja di, kalau teman-teman tahu JKT48, JKT48, itu kayak idol group dari Jepang gitu, bikin franchise di Jakarta. Nah itu job pertama gue as a crew, stage crew gitu, bawa-bawa mic. Terus akhirnya ya udah ke hire di beberapa korporat, Shopee, Elevenia, Kumparan, ByteDance gitu-gitulah. Jadi orang event lah intinya. Nah, terus akhirnya ya long story short, gue jatuh cinta sama event karena event represent life. Karena event tuh cuman kayak, kalau ada filosofi orang Jogja ya, gue bukan orang Jogja tapi gue senang filosofi gitu. Kalau filosofi orang Jogja tuh kayak kita hidup tuh cuma numpang ngopi doang gitu, atau it's a brief life, ini hidup yang pendek gitu. Jadi kayak celebrate your life karena lo hidup, mungkin kalau di barat you only live once lah, YOLO dan segala macam. Nah event juga begitu gitu. Event tuh gue lihat kayak seperti momen gitu. Kalau lo nggak living in the moment, lo nggak bakal nikmatin present moment, lo nggak bakal nikmatin abundance of life gitu. Nah di event itu gue merasakan gue alive di situ. Dan orang akhirnya kan put their attention, their energy in particular moment, dan itu kayak ngelihat orang present
di acara yang kita bikin gitu, senang banget gitu. Nah akhirnya bertahun-tahun jadi event spesialis, event manager. Nah ada satu momen setelah bertahun-tahun di hingar-bingar event, di hingar-bingar biasanya gitu ya, orang yang udah terlalu sering hingar-bingar akhirnya numb gitu, kayak even have sex aja, have sex itu enak sekali gitu, tapi kalau lo lakuin setiap hari juga lama-lama numb. Nah di event itu kan hingar-bingar sekali ya. Terus di satu momen ya gue udah mulai numb sama hingar-bingar dan gue coba menarik diri. Nah di transisi gue menarik diri, gue mencoba kayak gue kalau orang event kan kayaknya kita harus ngelihat social trend apa eksternal sekali lah ngelihatnya gitu kan, apa yang lagi ngetren terus kita bikin ide kreatifnya seperti apa. Tapi rupanya dalam perjalanan membangun reputasi di event-eventan, gue bisa dibilang kehilangan diri sendiri lah. Gue nggak tahu diri gue siapa gitu. Gue mencoba jadi orang lain yang keren-keren yang gue lihat gitu. Tapi terus timbul pertanyaan kayak who am I gitu. Terus akhirnya gue coba menarik diri. Nah transisi di menarik diri itu di saat gue kerja di 2 kantor terakhir. Jadi 2 kantor terakhir gue tuh Kumparan sama ByteDance. ByteDance tuh parent company-nya TikTok. Nah di akhir kerja gue di Kumparan, gue udah mulai kayak oke, gue butuh challenge baru. Akhirnya entah kenapa gue ditelepon sama ByteDance yang notabene ini biar tahu konteksnya ya, biar kayak apa sih ByteDance gitu. Kalau di 2019 ByteDance itu adalah startup paling valuable di seluruh dunia, di atasnya Tesla. Tesla itu nomor 5, di atasnya apa dan nomor 1 ByteDance. Dan gue kayak anjir gitu, kayak zaman gue masuk Shopee aja yang notabene perusahaan besar gitu, gue cuman kuliah di ESA unggul dengan IPK 2,77 gitu. Standar orang masuk kerja 2,75, gue 2,77 gitu. Tapi kayak belaga gila akhirnya masuk. Nah di rezeki nggak tahu kenapa diminta di ByteDance. Terus gue belaga gila. Gue minta gaji 2 kali lipat. Gue tembak bodo amat gitu. Nggak terima ya udah gitu. Tapi rupanya diterima. Oke. Terus dari situ dapat security dari segi finansial lah selama di ByteDance. Tapi rupanya security dalam segi finansial not fulfill, nggak bikin gue fulfill. Kayak gitu. Kayak gue bisa beli VR yang mahal-mahal atau gue bisa beli sepeda segala macam. Tapi kayak jadinya kok konsumtif ya gitu. Kayak nggak kayak gini nih gitu. Terus ditambah memang saat itu transisi gue dalam lagi mencari diri gue sendiri. Nah terus ya udah gue putuskan gue cabut karena ya kalau lo lihat gue pernah nge-share postingan gue gitu kan, karena gaji nggak gedean, kerjanya nggak menantang gitu. Orang susah percaya dengan itu, tapi believe me gitu. Kalau lo masih di level kayak kerja buat duit ya udah nikmatin aja gitu. Gue nggak mau judge apa-apa, tapi nikmatin aja sampai nggak usah ngejudge orang. Ya gue nggak mau ngatur-ngatur juga, tapi ini sebagai perspektif juga. Kayak sebenarnya banyak orang bingung kenapa kayak mereka kan mementingkan uang nomor 1. Benar uang penting, tapi ada something, uang tuh cuma salah satu aja gitu, bukan yang utama. Nah ya udah gue keluar. Saat gue keluar gue coba kayak sabbatical gitu kan, kayak sebulan lah. Ya ala orang Eropa gitu kan, kayak sebulan di pantai gitu kan. Terus menghabiskan tabungan dan akhirnya panik sendiri. Tapi kayak dari situ nggak tahu kenapa. Maksudnya gini, kalau lo udah mulai start self discovering gitu ya, memulai perjalanan apalah, banyak lah orang sebutnya kan, bisa dibilang perjalanan spiritual lah, awakening lah, enlighten lah. Apapun itulah, Satoru lah, moksha dan segala macam itu kayak, tapi terlalu fancy sih istilah-istilah gitu. Tapi maksudnya kalau lo udah mulai start your journey untuk mengetahui dirimu sendiri gitu, pasti nanti muncul yang lucu-lucu lah di kepala lo gitu. Nah, ya lucu-lucu di sini banyak konteksnya ya, tapi kita pakai bahasa yang ringan aja. Terus kepikiran, terus ya mikir kayak posisi gue di hidup ini apa gitu, di dunia ini apa posisi gue gitu. Maksudnya kayak ya pertanyaan-pertanyaan existential question gitu yang kayak baru keluar di umur 30, kayak telat gitu, tapi oke lah gitu. Nah terus
gimana gue bisa contribute, gimana gue bisa berkarya gitu. Dan akhirnya gue dapat, sebenarnya ini bukan resep, bukan dalam tanda kutip resep baru, tapi kayak istilahnya emang dari diri gue sendiri. Gue nggak ngeliat siapa-siapa. Gue menggabungkan satu, apa yang gue bisa, anggapannya skill gue gitu. Apa yang gue bisa? Oke, gue bisa event. Oke, gue bisa bikin event, gue bisa ngurus community gitu kan. Maksudnya kayak kadang-kadang gue juga dalam tanda kutip jealous sama perusahaan-perusahaan yang kayak gue bikinin event dia dapat duit banyak dari sponsor, gue cuma dapat gaji bulanan. Kayak kayaknya kalau gue bikin event sendiri gue bisa dapat duit banyak deh gitu. Terus akhirnya ya itu salah satu gue cabut dan mau bikin event organizer. Nanti akan gue ceritain lagi. Nah, gue menggabungkan apa yang gue bisa bikin event. Terus apa yang gue punya gitu? Yang gue punya adalah koneksi, terus finansial, tabungan gitu, skills gitu. Apa yang gue bisa, apa yang gue punya itu mirip-mirip tapi sebenarnya berbeda. Dan apa yang dibutuhkan oleh diri gue yang lain, kalau dulu sih gue ngomongnya apa yang dibutuhkan oleh netizen gitu. Tapi kalau konteksnya kayak oneness, lu adalah gue ada lu, jadi kayak apa yang gue bisa contribute terhadap diri gue sendiri di luar sana. Nah 3 itu gue gabungin, akhirnya gue kepikiran, oke, saat itu masyarakat lagi glorifikasi mental health saat 2018-2019, itu banyak studio-studio yoga, studio-studio meditasi, influencer spiritual langsung pada booming semua. Ya udah, gua rasa itu adalah satu tanda orang udah mulai realize dia butuh kesehatan mental dan spiritual atau spiritual realization lah ceritanya gitu. Nah, ya udah, terus gue coba gabungin, oh ya udah, gue bikin event yang mengakomodir kebutuhan mereka itu. Akhirnya muncullah Chill Mango gitu. Chill Mango tuh kayak semacam sebenarnya aslinya sebuah event yang mau gue bikin di 2020 ini di Maret, sebelum ada COVID. Yang isinya tuh kayak, kalau lo bayangin, mungkin nggak tahu nih, yang pendengar umurnya kalau masih muda mungkin agak susah relate, kayak Woodstock gitu, atau kalau di Bali namanya Bali Spirit Festival, cuman ada di Bali, cuman ada satu di Indonesia event-event kayak gitu. Kalau di luar banyak sekali kayak hippies atau jungle festival gitu ya, yang outdoor apa sih ya, yang kayak gitu-gitulah, yang hippies boho festival yang isinya yoga, meditasi lah, sound healing, joget-joget bareng nggak jelas, rainbow family gitu. Nah, gue ada interest ke situ lah gitu. Kayak gue nge-value kebebasan. Nah, ceritanya Chill Mango mau ke arah sana, tapi gue nggak mungkin langsung se-ekstrim itu bikinnya. Jadi kayak gue pelan-pelan. Nah, kalau penasaran silakan lihat Chill Mango yang postingan-postingan di bawah-bawahnya, yang zamannya dia masih event dan banyak program-program acara yang gue tawarkan. Nah, COVID datang, Cici Rona ini datang gitu, mampir ke Indonesia, akhirnya postpone. Terus akhirnya ya udah, gue shifting sampai nanti dapat kesempatan lagi, ya Chill Mango ini as a community yang bervalue bahwa growth is not just being busy, kayak gitu sih. Wow, panjang ya, mantap. Aduh, sorry. Enggak apa-apa ya. Justru itulah dimana kita juga jadi bisa tahu ya asal muasal dan akarnya dari Chill Mango itu apa gitu. Karena gua sendiri juga tadi dengan story yang lu share itu, gua pribadi gue juga bisa relate ke lu ya. Karena intinya mirip, beda ininya, beda verpakung tuh apa ya, beda bungkusnya aja. Jadi gue juga pada saat itu gue juga udah kerja di corporate juga, dan gue mendapatkan posisi yang lumayan. Feeling yang barusan lu describe gitu ya, dimana lu ngerasa oh ya ini lu mendapatkan finansial yang lebih tinggi gitu ya, tapi kesenangan itu tuh kayak tidak berlangsung lama gitu loh. Lu cuma like couple of days, maybe a weeks, something like that, dimana lu ngerasa oh ya oke, sekarang gue bisa jajan lebih banyak lagi. Kalau mau beli udang di sini ya lu tinggal beli aja, udah nggak usah rempong kalau pengen makan seafood gitu kan. Tapi ya mahal itu di situ gitu. udang ya? Iya, makanya udang, kangkung gitu-gitu lah mahal di sini. Nggak ada pantai, bro. Oh iya. Nggak ada pantai, nggak ada laut.
Iya, makanya, nah dari situ gue juga ngerasain itu, dan gue perhatiin itu, dan ya akhirnya gue juga menjalani journey ini yang tadi juga lu udah sebut dengan beberapa namanya ya, self discovery journey, dan yang lain-lain gitu loh. Dan jadi makanya gue benar-benar bisa relate juga gitu dengan pertanyaan lu. Ada satu pertanyaan yang gue pengen tahu, di saat lu decide untuk ngambil keputusan itu, Yes. Tentunya kan ada satu part di mana kita punya vertrouwen tuh apa ya, di mana kita tuh punya rasa percaya, udah deh, ini pasti pasti ada jalannya gitu kan. Tapi di sisi yang lain itu, at least in my case, itu ada otak yang mikir, yang langsung ngitung, anjir nih kalau gue kayak gini nih konsekuensinya apa ya gitu. Nah, lu bisa nggak share sedikit gimana gedang kenggang tuh apa ya, Vin ya? Gimana proses lu Proses mengunyah itu? berpikir. Gimana lu proses berpikir itu dengan hubungan lu dengan konsekuensi, gitulah mungkin pertanyaannya. Ya, oke. Sebenarnya nggak cukup sulit tapi cukup challenging karena gue udah biasa, gue udah keluar rumah dari SMP SMA untuk nginep di warnet, dan gue udah jarang pulang ke rumah, jadi kayak dalam segi decision making gue udah cukup matang lah. Tapi tetap ada fear di sana. Tapi gini, ada satu quote di saat gini, burung itu kalau diri di ranting pohon gitu, dia percaya rantingnya apa percaya sayapnya gitu kan, gitu. Kalau percaya rantingnya ya udah dia jatuh aja, tapi dia percaya sayapnya sendiri. Tapi kan sayap nggak bisa ngasih makan, gitu kan ceritanya. Pasti masalah uang segala macam. Tapi gini, balik lagi, gue pasti selalu tektok kayak gitu, selalu ada pros and cons gitu. Ada toolsnya, ini salah satu tools yang cukup revolusioner, itu udah dipakai dari zaman Marcus Aurelius, di zaman Yunani kuno. Ya, namanya journaling gitu. Itu sebenarnya udah zaman dulu, dan ceritanya gue punya pacar coach gitu, dia jago lah journaling. Akhirnya gue bikin pros and cons journaling. Kalau prosnya apa, consnya apa, dan benar-benar coba di breakdown, karena biasanya di kepala cuman dipikirin doang, kadang-kadang susah di breakdown. Jadi gue mau nge-share satu tools yang sebenarnya simpel, yaitu journaling. Lo tulis-tulis aja. Nah, salah satu poin yang nggak bisa gue compromise gitu adalah regret. Nah, gue nggak mau tua gue punya penyesalan bahwa gue tidak melakukan apa yang gue mau lakukan saat itu gitu. Jadi kayak gimana ya, gini, gue nggak ngelakuin aja bisa gagal, ya udah gue lakuin aja gitu. Nggak ngelakuin aja gue bisa nggak sukses gitu, ya udah lakuin aja gitu, chance-nya sama. Nggak ngelakuin sama ngelakuin, chance-nya sama, lu bisa nggak sukses, lu bisa sukses. Jadi kayak ya udah gitu, akhirnya ini aja ambil keputusan. Tapi memang ya nggak ya kalau dibilang reckless, cukup reckless, tapi nggak yang ekstrim reckless yang gila-gilaan. Ya 70% reckless, 30% ada kalkulatornya dikit lah gitu. Maksudnya ya itu, lu tahu lu udah punya sayap yang cukup kuat apa enggak. Tapi bukan berarti itu jadi apa ya? Jadi jeratan kayak aduh nanti begini, kebanyakan pertimbangan gitu kan. Maka dari itu sebenarnya biasanya kalau udah mulai kayak kebanyakan pertimbangan, anxious, ragu apa segala macem, mendingan chill mango dulu, chill mango. Asik. Jadi kayak bridge lu bro. Jadi saatnya lo pause dulu, lo break dulu. Jadi nggak harus kalau mau growth gitu, nggak harus lo harus being busy, nggak harus kayak gua mau growth. Growth itu kan bukan berarti lo mengakumulasi finansial lo aja gitu, tapi mengakumulasi sisi lain dari kehidupan lo juga gitu. Dan kalau misalnya bingungnya di finansial, ya udah tarik mundur dulu, terus being present dulu. Lo ngapain kayak gitu, coba ke hobi lo dulu, atau ya meditasi lah paling gampang. Nah dari situ nanti gue percaya gut feeling sih gitu. Itu juga cukup jadi guide gue gitu kan. Dan gut feeling itu science loh gitu, bukan sekedar motivasi belaka, itu science. Iya, itu science.
Kayak gitu sih. Keren. Gue juga hal-hal terbesar yang gue takuti di saat gue mungkin bilangnya di deathbed ya, adalah regret itu juga sih, Yas. Dan kalau lu tahu ada satu buku juga, apa ya, 7 Things That People Regret or 5 Things That People Regret gitu. Ya itu juga kurang lebih seperti itu sih. Dan kalau lu bilang tadi di umur 30 lu baru awaken gitu ya. Gue juga di 29 atau 28 gitu. Menurut gue itu udah suatu privilege, Yas. Kadang orang bahkan sampai dia di deathbed-nya itu nggak menanyakan hal itu. Who am I or what I'm doing in this world gitu. Ya berarti Jadi, masih pengen ini dia masih mau berada di circle of life. yes. Mungkin kalau beralih ke Chill Mango nih ya sekarang. Ini gue penasaran doang sih. Kenapa sih namanya Chill Mango? Mungkin lo ada filosofinya di balik itu? Iya. Jadi gue ya mungkin kalian bisa nilai cara gue ngobrol lah dari 10 menit terakhir bahwa gue orangnya nggak serius-serius banget lah gitu. Cukup filosofis tapi gue nggak mau terlalu serius gitu. Nah, ceritanya Chill Mango ini menurut gue catchy karena gini, sebenarnya itu bahasa slangnya teenager Singapura gitu. Jadi kayak gue dulu pernah punya gebetan orang Singapura, kayak waktu itu umur gue 28 tahun, terus gue pacar gue kan umur 19 tahun orang Singapura, terus ya bocah banget deh, terus dia dapat telepon dari temennya kayak let's chill mango gitu, terus gue bilang chill mango apa gitu. Chill Mango tuh bersantai kayak hang out together, santai bareng gitu. Terus kayak, wih seru nih gitu. Terus ya udah akhirnya gue colong Chill Mango itu jadi sebuah terms yang gue pengen goalnya adalah Chill Mango tuh akan jadi kalau ngomong present atau meditative state gitu. Kayaknya kan berat banget. Jadi ngeri banget ya kayaknya. Iya kan, present moment, being in the moment atau apa kayak gitu kan. Atau kalau Stephen Kotler itu ngomongnya flow state gitu kan. Terus banyak lah istilah-istilah, sebenarnya itu kan kayak mendeskripsikan lo lagi present sebenarnya. Nah, gue mau bahasa-bahasa berat kayak gitu jadi bahasa yang santai dan lucu. Dan goal gue adalah kayak gue lagi jalan misalnya di M Block ada bocah-bocah ABG terus kayak yuk kita chill mango gitu. Jadi kayak chill mango tuh jadi kayak bisa jadi kayak hang out ya, kayak banyak sih artinya, kayak hang out together, nongkrong tapi apa ya, nongkrong tapi kayak gini, sendirian beramai-ramai, gitu, gokil kan, sendirian beramai-ramai. Nah, iya, itu konsepnya Chill Mango. Jadi kayak even di eventnya Chill Mango sendiri itu ada satu program yang gue bikin namanya Do Nothing Challenge gitu. Jadi kayak gue men-challenge lo untuk do nothing karena orang sangat sulit sekali untuk do nothing gitu. Dia berasa kayak dia harus gerak, memang benar gitu. Even lu duduk diam bernafas aja gitu, pikiran lu juga gerak kok gitu. Nggak kalau lu gerak tapi conscious, lo kontrol gerakannya itu, it's okay. Tapi ini lo gerak tapi nabrak sana sini gitu. Geraknya nggak terkontrol oleh diri lo secara sadar. Nah itu perlu chill mango menurut gua. Duduk dulu santai gitu. Terus going inward. Kayak gitulah chill mango ceritanya kalau bisa gue deskripsiin. Nice. Next time kita kalau ketemu lagi, ya chill mango ya. Oh iya. Mantap. Ayo boleh. Asik. Oke. Yes, gue pengen intermezzo sedikit nih dari tema Chill Mango ya. Ada satu tadi yang lo bilang yang gue nggak bisa lepas. Berarti mereka masih pengen di circle of life. Do some elaboration. What is your thoughts about it? Itu mah sekedar dari spirituality Hindu aja, Hindu dan Buddha, kayak masih di dalam samsara. Kalau ya KTP gue Islam tapi gue mendalami beberapa agama dan gue seneng aja nge-explore spirituality yang lain gitu.
jadi kayak seru aja kalau di setiap jalur spiritual yang bebas ataupun yang ada di agama sebenarnya cuma beda-beda nama doang gitu, kayak enlighten atau moksha atau di Islam tuh hijrah sebenarnya gitu kan. Sebenarnya dia kan keluar dari lingkaran apa ya, ya kalau di Hindu namanya samsara, lingkaran penderitaan gitu. Dia kayak masih hidup di material yang kayak belum tersadar lah gitu. Jadi kayak kalau di Hindu dan Buddha kan kalau dia masih ada di samsara berarti dia akan reinkarnasi terus-menerus gitu. Sementara kayak capek kali reinkarnasi, lu udah berkali-kali jadi manusia dikasih kehidupan gitu. Saatnya lu pergi ke nirvana gitu lah. Kalau gitu pertanyaannya, menurut lu hidup tuh berarti hadiah atau apa namanya ya? Hukuman? Tergantung ininya sih, tergantung kalau gue hadiah gitu. Kalau gue ngeliatnya hadiah karena apa ya, sebuah kesempatan gitu. Ini kan sebuah event gitu. Hidup tuh sebuah event, kayak wah anjir eventnya cuma sampai jam 7 malam gitu kan. Jam 7 malam tuh buka pintu, anggapannya kita lahir, nanti penutup gestarnya nanti jam 1 jam 2 abis itu selesai ya. Kita manfaatin sebaik-baik mungkin kan gitu. That's why gue suka banget event, karena itu represent life menurut gue gitu. Kita lagi di dalam sebuah event yang kayak wah gitu. Ngapain nih buang-buang waktu nih, cuman a brief life. So ya udah gitu. Kalau Sadhguru tuh bilang hidup kita tuh kayak pop up di laptop, pop up di Windows, muncul terus hilang lagi, muncul hilang lagi. Nah itu lucu sih, itu lucu analoginya. Dan pop up itu nggak, dia pakai beberapa kali. Kadang-kadang dia pakai di komputer, atau dia bilangnya kayak kita cuman pop up dan pop out dan pop apa sih, pokoknya muncul sama tenggelam tuh di bumi gitu. Toh karena kan kayak ini agak filosofis dikit ya, karena kan kayak badan kita kalau di Islam aja bilang kayak badan kita diciptakan dari tanah gitu kan. Berarti tanah kan dari bumi juga. Nanti kalau di Hindu kita di badan kita ada 5 elemen gitu kan, ada tanah, ada air, airnya darah, udaranya breath gitu kan, apinya panas di badan gitu. Ada space juga, space-nya ya udah gitu. Jadi kayak kita represent Earth, dan kalau kata Alan Watts tuh kayak ya kita di bumi ini bagaikan apel di pohon apel gitu. Kita tumbuh dari bumi gitu. Kita adalah buahnya bumi gitu. Kayak kalau antara relasi kita sama bumi itu seperti relasi apel sama pohon apel gitu. Nice. Seru. Ini nih, balik lagi ke Chill Chill Mango itu sendiri nih, Yas. Kan kalau gue lihat dari konten-konten lu, banyak kelas-kelasnya itu yang mengedepankan atau fokus ke arah well-being gitu kan. Sebenarnya kalau buat lu sendiri, well-being itu tuh apa sih? Gimana orang bisa mencapai yang namanya well-being? Oke. Kenapa Chill Mango macam-macam, kayak gue sebenarnya cukup prihatin kayak 2018-2019 orang mengglorifikasi mental health gitu kan. Sementara kayak kayak gini, gue depresi misalnya kayak gitu. Oke, lo depresi, terus makan lo bener gak gitu, tidur lo cukup gak, lo hang out sama orang-orang yang growth minded gak gitu, lo olahraga gak, kayak gitu-gitu nggak diperhatiin. Dia fokus sama mental bagus, tapi itu nggak bisa. Itu tuh kayak koin gitu. Physical, mental itu berkaitan satu sama lain gitu. That's why Chill Mango itu gue pengennya mengedepankan, kalau bahasa kunonya tuh holistik lah. Tapi kalau anak-anak muda, kalau gue kasih keyword holistik kayaknya terlalu tua gitu. Jadi kayak entah well-being atau wholeness gitu. Jadi kayak kalau kata Sadhguru, fisikal, mental, energi sama emosi kan gitu. Jadi kayak lo nggak bisa cuman fokus di salah satu aspek aja gitu. Lo harus rata, balance, supaya lo bisa berdansa, supaya lo bisa joget
di atas dunia ini lo butuh keseimbangan kan. Kalau lagi gempa atau lagi nggak seimbang, lo berdiri di atas papan yang nggak seimbang juga lo nggak bisa dancing, lo nggak bisa menikmati, lo nggak bisa berdansa di atas dunia ini. Jadi kayak keseimbangan perlu banget, nggak harus mental aja, tapi fisik juga, emosional juga, energi juga harus diperhatiin. Jadi kayak makanya bisa dibilang kayak ada beberapa masukan juga kayak random banget sih. Ada kadang-kadang ngomongin meditasi, kadang-kadang ngomongin makanan, kadang-kadang ngomongin breathwork, kadang-kadang ngomongin olahraga gitu kan. Ya emang begitu, lu nggak bisa cuman kayak mental, nggak bakal deh. Lu cuman anggapannya dalam tanda kutip ngebenerin mental lo doang, tapi fisik nggak lu perhatiin, itu nggak bakal ngangkat gitu. Kalau komputer tuh kayak memori sama RAM harus saling ngangkat satu sama lain gitu. Kalau memorinya gede, RAM-nya kecil nggak ngangkat gitu. Ya gitulah ceritanya. Mungkin menurut gue yang bikin orang juga sampai akhirnya muncul masalah mental health itu karena mungkin apa ya, bisa bilang 10 tahun ke belakang orang sebelum muncul masalah mental ini ya orang lebih mengedepankan justru sebaliknya ya, fisik gitu, diet berbagai jenis, olahraga, fitness segala macam. Mereka nggak memperhatikan mental juga, jadi kayak gegentailnya jadi kayak lawannya gitu loh. Baru akhirnya pas si mental health issues ini muncul, orang baru mikir lagi gitu. Jadi menurut gue itu si mental health itu juga efek dari orang nggak punya informasi sebelumnya soal menjaga keseimbangan mental. Nah, ya, Bu, boleh itu bisa diterima. Tapi you know what, sebenarnya apa yang kita lihat sekarang kayak misalnya gini, mental health lagi naik gitu kan, atau perang lagi parah gitu kan, atau apapun itulah, nggak usah dalam-dalam, nggak usah jauh-jauh. Kayak mental health. Ya ampun, mental health itu sebenarnya dari dulu udah ada, tapi orang nggak sadar aja. Ini kan gara-gara internet aja, gara-gara akses orang akan informasi mental health itu akhirnya gampang diraih, akhirnya jadi norak gitu, baru kayak jadi gini ya. Kalau suka nangis sendiri tuh berarti depresi ya gitu. Padahal kalau dari dulu mah orang juga udah pada sakit jiwa. Gitu, padahal sama aja lah gitu, cuman bedanya informasi bisa diakses sekarang, kemarin nggak bisa diakses gitu. Ya emang ya namanya kayak gitu ya, setuju juga gue sama lu gitu bahwa itu udah ada, cuma mungkin yang sekarang ya itu juga kalau gue ngeliat itu kayak pedang bermata dua gitu ya. Kalau lu dengan kita sekarang bisa dapat informasi dari mana aja gitu ya. Dimana sekarang ya challenge-nya adalah di mana lu bisa mendapatkan informasi yang tepat, ya kan. Nah, sekarang dengan adanya sebanyaknya informasi ini, gue juga kadang-kadang yang kayak yang tadi lu bilang gitu, ada yang bilang, oh berarti kalau gue nangis sendiri artinya depresi, which is not the case. Itu bukan indikator. Satu, itu bukan indikator satu-satunya, dan dua, belum tentu itu adalah indikator yang tepat. Karena at the end of the day, lu menangis, kalau buat gue pribadi ya, man, I cried so, gue nangis sendirian tuh sering banget di dalam hidup gue, dan justru gue ngeliat itu menjadi tools untuk bisa being like, feel relief, dan like, expressing one's feelings gitu loh. Jadi, ya itu sih yang gue ngeliat juga tuh agak, gimana ya, kalau orang main ngambil mentah-mentah gitu aja akan informasi yang setengah dibaca gitu nggak menurut lo? Iya, apapun yang lo baca dan lo konfirmasi secara literal, ya nggak benar aja gitu. Ayat suci aja ya lo konsumsi secara literal juga ngaco jadinya gitu kan. Dan kayak masalah nangis ya, nangis bukan sesuatu yang jelek. Gue menjadwalkan nangis gue loh. Gue bikin jadwal gue untuk nangis seminggu sekali, nonton Naruto bagian Might Guy mati sama Madara gitu, lewat Madara terus dia kayak berkorban, terus gue bilang kayak manly banget, terus manly tears langsung berlinang mengucur, terus kayak relief gitu kan. Udah itu cari anime momen yang kayak epic hero moment gitu, terus kayak oke lah gitu. Dan itu seru, maksudnya kayak Aderai sendiri ngomong, dia gue belajar itu dari Aderai. Jadi zaman berapa tahun yang lalu Aderai pernah diinterview, terus dia bilang, nah gue ngejadwalin nangis gue loh, kata dia gitu. Wih,
gokil juga nih, keker-keker gitu, keker-keker mewek gitu. Boleh lah gue coba, rupanya bermanfaat gitu. Ya udah gitu gue lakuin sampai sekarang. Oke, dan tadi ya lu juga udah ngomongin tentang joget-joget dan menari-nari sendiri ya. Bisa share sedikit nggak pengalaman lu tentang meditative dancing? Oh, meditative dancing. Oh, lu pertanyaan ini karena lu ngelihat YouTube gue atau memang lu ada ketertarikan di sana? Gua adalah dance teacher dan gua sadar nggak sadar melakukan meditative dancing, atau gua nggak nyebutnya dancing, gue nyebutnya movement basically, where I just close my eyes, dan I just be in the present. Wah, gua nggak tahu tuh bahasa asiknya gimana tuh selain present moment. Tapi gua Chill benar-benar mango dong. chill mango gitu. Berarti gue tutup mata, gue sambil chill mango dan gue menggerakkan tubuh gue sendiri. Yes. Kayak gitu. Ya, even ya FYI di salah satu programnya Chill Mango juga ada kayak ref meditation. Jadi kayak dugem meditatif gitu ceritanya. Tapi ya udahlah, nanti 2021 lah nanti insya Allah. Tapi kalau ngomongin dance, gue terinspirasi dari Alan Watts. Gue suka banget sama Alan Watts. Dia merepresent life is like the form of art. Life tuh kayak form of art, seperti main musik dan menari. Saat kita bermain musik, kita nggak berusaha untuk ke particular corner. Kayak kalau dance meditative dance gitu, lo nggak mikir kan, lo nggak mikir kapan selesainya, lo nggak mikir lo harus ke sana, lo harus ke sini gitu, lo just dance gitu kan, gitu. Dan main musik juga gitu, main musik kan bukan seperti traveling kayak lu cuman dari A ke B gitu. Lu kalau main musik ya main musik gitu. Lu menikmati permainannya gitu kan. Kalau misalnya main musik cuman kayak supaya selesai, ya lu mainin aja not terakhir gitu kan. Tinggal not terakhir doang, ting gitu, udah selesai gitu. Nah, dan ya, menurut gue resonate banget karena even gitu kayak Rumi gitu. Rumi tuh kayak kayak satgurunya orang Islam lah gitu, kayak Sufi, guru besar Sufi di Turki gitu, sampai dia kayak akhirnya mempopulerkan si dance yang muter-muter doang itu loh. Tahu gak loh yang dance yang dance gua tahu yang pakai baju agak lebar gitu bukan sih? Iya, bajunya agak lebar gitu, dress lebar, terus topinya tinggi, terus dia cuman muter doang, muter kayak gangsing. Itu tuh tarian spiritual gitu. Jadi even secara literal saat lo dance itu lo alive gitu. Ya, jadi kayak menurut gue untuk merepresent life itu bisa dengan menari sih. Di saat lo menari lo kayak nggak mikirin kapan selesainya, lo cuma nikmatin tariannya. Nah, itu kalau gue pribadi, gue kan melakukan itu sesinya. Jadi gini, jadi gue ngajar nari dulu, gue bergelut di dunia tari dulu, baru gue ketemu, baru gue menjalani proses gue dan tahu Portal Ido? Portal Ido tahu, wah, ya. Nah, jadi prosesnya gue udah di nari dulu nih. Nah, gue find out buat diri gue sendiri untuk melakukan itu. Gue lebih ngerasa comfortable kalau gue sendirian. Karena di sisi lain sebagai gue dunia tari adalah gue perform di atas di mana semua mata tertuju ke gue kan. Nah, sedangkan di situ gue nggak nyaman kalau gue ada mata tertuju di situ. Nah, tadi balik lagi ke lu, buat teman-teman bisa cek juga YouTube-nya Yasher. Di situ kan ada pengalaman lu ngikut meditative dancing ya. Nah, feelingnya itu kalau lu melakukan itu tapi di dalam satu grup tuh gimana, Sir? Yes. Sejujurnya karena gini. Jadi gue gimana ya? Jadi ceritanya ada satu momen gini. Biasanya ini based on pengalaman gue, biasanya kalau vibrasi kita naik itu secara nggak langsung kena gendang dikit tuh badan kita goyang anggapannya. Kayak gini. Contohnya gini. Misalnya gue pagi-pagi yoga gue lagi bener nih. Pagi-pagi udah yoga bener, meditasi, breathwork segala macam kayak lengkap, paket lengkap lah, lagi bagus banget.
di situ tuh gue ngerasa kayak vibrasi gue naik lah gitu, kayak wah gila feeling good. Iya, itu kalau ada gendang dikit itu gue lebih sensitif sama goyang gitu. Entah itu lagu reggae, lagu dangdut, lagu apapun itu gitu kan. Goyang lah, gue juga suka joget-joget di kamar kosan gue dan gue rekam sendiri pakai kolor doang gitu. Gue senang banget gitu. Terus di situ akhirnya gue terinspirasi kayak wah, gue cobain meditative dance gitu. Nah, akhirnya gue cari-cari ketemu si Mbak Pungki. Tapi kan kalau si Mbak Pungki ini kan background-nya kontemporer dance gitu, ya kan? Kontemporer dance dan yang gue rasain adalah gini, wah nggak kayak gue di kamar nih. Kamar gitu. nih. Iya, nggak kayak gue di kamar nih bisa joget-joget aneh gitu. Tapi memang mungkin cocok-cocokan aja sih gitu. Even gini, gue nggak 100% dibilang nyaman mah nyaman aja, tapi masih kagok gitu, karena di situ kan ceritanya muridnya kebanyakan kontemporer dancer gitu kan, jadi udah biasanya kayak ala Sia gitu kan, yang penarinya Sia itu yang kayak gitu-gitu. Terus sementara gue jogetnya joget-joget pinggul pantat goyang-goyang gitu kan. Nah terus ya it's okay gitu. Even gue nyobain beberapa studio meditasi aja, itu pun cocok-cocokan gitu. Yeah. Itu tuh kayak gym aja gitu. Yeah. Kayak gym, jadi cocok-cocokan aja. Kalau lo ngerasa cocok ya terusin aja gitu. Kalau lo emang rupanya cukup sendiri, silakan. Nah, ada nanti abis ini gue akan share kalau ada satu movement atau namanya one day retreat, tapi yang bikin kayaknya orang Rusia. Itu salah satu menunya ada meditative dance sama bagus deh programnya. Nanti gue share ke kalian deh. Ya, sip. Nah, kalau Ido Portal lu terinspirasi dari dia dari segi apanya? Gini, dari kebebasan bergerak, karena manusia seharusnya gerak, kita punya sendi-sendi, kita punya otot, kita punya tulang, harusnya kita bisa bebas bergerak, tapi kok gue jongkok aja susah ya gitu kemarin. Oh, gue mau forward bending aja susah ya gitu, karena itu represent life juga. Di saat kalau badan lo kaku gitu, cara lo operate your life juga bakal kaku gitu. Kalau lo, makanya mungkin nggak tahu ya, gue cocok sama yoga karena yoga memberikan gue kebebasan untuk bergerak gitu. Memberikan gue kayak oke, lo begini, oh emang agak susah, tapi di saat lo biasa, lo ya manusia harusnya dikasih teknologi engsel atau otot dan tulang ini udah fancy banget kok, masa nggak dipakai sih kayak gitu. Itu soal meditative dance mungkin gue kalau ingat-ingat zaman gue kuliah jadi refleks sedikit sih, Yas, karena gue kan ambil musik ya. Dulu tuh gue ambil kelas namanya ada contemporary music class gitulah. Jadi benar-benar kita masuk rame-rame 50 orang, masing-masing pegang satu instrumen. Nggak harus instrumen, lu bisa cuma pegang pensil, bolpen, apapun itu. Lu harus ciptain suara gitu. Nah, itu banyak banget anak-anak yang bilang, apalagi anak-anak klasik ya, ini kelas apaan sih? Ini nggak ada notnya, nggak ada harmoninya gitu. Ini gue mesti ngapain? Jadi terlalu banyak judgement ke diri sendiri dan terlalu banyak takut orang bakal mikir apa gitu. Which is ya kadang menurut gue ya udahlah, justru ini enjoy banget. Lo bisa cuma mukul-mukul partitur, lo bisa cuma mukul-mukul pakai pensil, itu fun banget sih menurut gue justru di situ. Dimana lo bebas, apalagi kalau anak musik klasik selalu terpaku lo harus main not itu benar, lo nggak boleh salah. Kalau salah tuh rasanya lo gagal gitu. Dan gue juga dulu masuk di lingkaran itu gitu. Dan ya jadi itu juga jadi sedikit keinget ke momen itu sih. Padahal penciptanya yang zaman-zaman dulu Mozart, Beethoven gitu, kayaknya even Beethoven aja tuli gitu. Iya gak sih? Iya. Even Beethovennya tuli gitu. Dia bikin lagu itu, ya gue bukan orang klasik atau bukan orang art gitu, bukan orang yang musikal, tapi kayak even penciptanya aja nggak sekaku itu. Iya benar. Oke. Ya udah. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir, mungkin buat teman-teman yang tertarik setelah lu menceritakan segala perjalanan hidup lu dan Chill Chill Mango, di mana teman-teman bisa dapetin informasi soal Chill Chill Mango dan Chill Chill Camp ya, event yang kayak satu paket yang lu tawarkan di Chill Chill Mango itu kan?
Sebenarnya Chill Chill Mango nama eventnya. Terus kemarin karena ada beberapa partner yang udah kadung deal buat Chill Chill Mango, terus mereka gregetan, ayo dong bikin gitu. Ya udahlah bikin online camp gitu. Jadi gue bikinnya namanya Chill Chill Camp. Oke. Itu bisa lihat di mana ya? Di Instagram @chillchillmango, @chillchill_mango. Dan ya jangan terlalu, ya saran gue jangan expect too much karena gue bukan orang sosial media, tapi di saat ada momen yang bagus dan ada value yang mungkin bisa gue share, ya akan gue share. Mudah-mudahan itu bisa cukup menginspirasi atau memberikan value buat kalian lah. Nice. Tapi untuk ngobrol sama gue, silakan banget. Gue senang ngobrol. Oke, pertanyaan terakhir nih. Mimpi terbesar lu sekarang apa, Yas? Atau apa sih yang pengen lu raih di dunia ini? Gue pengen punya eco resort sih. Jadi kayak gini, kayak gue pengen punya ashram, tapi bukan yang kayak gue bukan jadi sadgurunya. Jadi kayak gue punya eco resort gitu. Terus eco resort ini nanti ada beberapa, ya ini gue ngomong sambil gue bermanifestasi lah gitu. Gue punya eco resort, terus di tengah-tengah hutan, kabin gitu, terus bisa disewain orang. Nanti di sebelah sana ada sawah-sawahan buat orang belajar gardening. Di situ ada satu space buat orang belajar yoga, satu space untuk orang belajar qigong, movement, terus ada kolam renang, ada buat meditasi, kayak gitu-gitu. Jadi kayak punya eco resort yang akhirnya ya kayak pesantren kilat tapi versi religius. Yes. Ya, kita berdua pengen ucapin thank you buat waktu lu ya sudah mau berbagi dan sharing cerita lu di podcast Asa Diri hari ini. Dan kita doain juga semoga eco resortnya cepat terbangun ya. Ntar kita chill mango di sana bareng. Siap, bareng. Thank you banget udah diundang di Asa Diri. Thank you, Yas. Bye. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asahdiri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.